سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita sholat Aisyah berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, uswatun hasanah kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Hari ini kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman memasuki halaman 186, poin nomor 5 dengan judul Jagal Pembantai dan Nabi Palsu dari Bani Saqif. Langsung saja kita lihat dalilnya dari Abu Siddiq An-Najji, Annal Hajjaja ibn Yusufa dakhala ala Asma'a binti Abi Bakrin ba'dama qutila ibnuha Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu faqala inna ibnaki al-hada fi hadzal baiti wa inna Allah azza wa jalla adhaqahu min 'adzabin alimin wa fa'ala bihi ma fa'ala faqalat كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذابا الآخر منهما شر من الأول وهو مبير. Bahwasanya Hajjaj bin Yusuf menemui Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha setelah anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu terbunuh. Hajjaj berkata, ketahuilah anakmu ini akan disemayamkan di rumah ini. Sesungguhnya Allah telah menimpakan kepadanya azabnya yang pedih, dan terjadilah apa yang akan terjadi. Asma menjawab, kau bohong. Ketahuilah, Abdullah adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Selain itu, dia adalah anak yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kami bahwa akan muncul dari daerah Saqif 2 pendusta besar. Yang terakhir lebih kejam daripada yang pertama. Aku kira yang kedua itulah yang di depanku ini. Jadi ini kisah terbunuhnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di kota Mekah, bahkan di Masjidil Haram, yang mana Abdullah bin Zubair sewaktu itu dibaiat oleh sebagian kaum muslimin menjadi khalifah di Mekah. Sementara di wilayah Syam terjadi juga pembaiatan khalifah, ya. Dan dalam hal ini pihak yang ada di Syam tidak bisa menerima kehadiran Zubair, Abdullah bin Zubair ini sebagai khalifah, sehingga dia kirim pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair dan pasukannya. Nah, yang menjadi
pimpinan dari pasukan dari Syam ini bernama Hajjaj bin Yusuf. Dan dia seorang yang sangat berdarah dingin, ya. Karena dia ditugaskan memerangi Abdullah bin Zubair, padahal Abdullah bin Zubair ada di kota Mekah, bahkan kemudian berlindung di Masjidil Haram. Tapi tanpa belas kasih, Hajjaj bin Yusuf ini terus saja melakukan penyerangan ke kota Mekah, kota suci Mekah, bahkan ke Masjidil Haram. Dan diriwayatkan bahwa sebahagian kerusakan yang menimpa Ka'bah itu disebabkan oleh serbuan manjanik atau ketapel besar yang dilontarkan oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf ini. Dan pada akhirnya pasukan yang dipimpin Abdullah bin Zubair ini menemui kekalahan, dan Abdullah bin Zubair kemudian dibantai di Masjidil Haram. Nah, setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair, Hajjaj mendatangi ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dan terjadilah dialog ini. Hajjaj dengan pedenya mengatakan, ketahuilah anakmu ini akan disemayamkan di rumah ini, sesungguhnya Allah telah menimpakan kepadanya azabnya yang pedih, dan terjadilah apa yang akan terjadi. Asma tidak bisa menerima kata-kata itu, sehingga dia membantahnya dengan menuduh Hajjaj ini berbohong. Ya, sebab Asma menjadi saksi betapa anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an adalah anak yang rajin birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, bahkan dikatakan dia termasuk sawwaman qawwaman. Sawwaman itu artinya rajin berpuasa. Jadi kalau bentuknya seperti ini, sawwaman, bukan saja kadang-kadang berpuasa, tapi rajin, sering berpuasa. Begitu juga dengan qawwaman, bukan berarti kadang-kadang sholat malam, tetapi rajin sholat malam. Dan bahkan diakhiri oleh Asma binti Abu Bakar dengan mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwa akan muncul dari daerah Saqif dua pendusta besar, dan yang terakhir lebih kejam daripada yang pertama. Sementara Asma meyakini yang kedua itu, yang lebih kejam itu adalah yang berada di depannya, yakni Hajjaj bin Yusuf ini, ya. Adapun redaksi Muslim sebagai berikut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Thaqifin kadzaban wa mubiran, fa ammal kadzabu fara'aynahu wa ammal mubiru fala ikhaluka illa iyyahu, qala faqama anha wa lam yuraji'ha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami bahwa dari Saqif nanti akan muncul pendusta besar dan pembuat kerusakan. Jadi yang satu disebut kadzaban, pendusta besar dari Saqif, sementara yang kedua disebut mubiran, ya, pembuat kerusakan dari Saqif. Adapun pendusta besar sudah pernah aku lihat, sedangkan pembuat kerusakannya maka aku tidak bisa menyangka kepada orang lain melainkan dirimu inilah orangnya. Jadi ini juga merupakan riwayat lain dari ucapan Asma langsung kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan dikatakan oleh Abu Siddiq An-Naji yang meriwayatkan ini, kemudian Hajjaj bangkit dan berlalu dari rumahnya Asma dan tidak pernah kembali lagi. Penjelasan Syekh Al-Mubayyad. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita terkait dua orang yang salah satunya adalah kadzaban, pendusta besar.
Sifat ini sangat sesuai dengan sosok Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, orang yang mengaku sebagai pembela Ahlul Bait setelah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi ada sosok bernama Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dia sangat sedih, bahkan marah atas terbunuhnya Al-Husain, sehingga dia tampil sebagai pembela Al-Husain khususnya dan Ahlul Bait pada umumnya. Tetapi permasalahan berikutnya adalah setelah dia tampil seperti pembela Ahlul Bait, tidak lama setelah itu dia pun mengaku menjadi nabi dan banyak menyebarkan kedustaan. Di antara propaganda palsu itu, dia mengaku pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam menerima wahyu, ya. Maka Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini diyakini sebagai sang pendusta besar yang disebut-sebut nabi dalam salah satu nubuah beliau, di mana datangnya dari Saqaf, ya, dari wilayah Saqaf, maka dijuluki As-Saqafi. Sementara sifat yang kedua, yaitu orang yang banyak berbuat kerusakan, lebih mengarah pada sosok Hajjaj bin Yusuf. Dialah yang telah melakukan pembantaian terhadap beribu-ribu ulama dan pernah pula menyerang Ka'bah dengan pelontar batu, ya, dalam bahasa Arabnya manjanib istilahnya. Jadi seperti ketapel tapi ukurannya besar gitu, ya. Jadi dia hantam kota Mekah, bahkan dia hantam Masjidil Haram sehingga Ka'bah terkena serangan pelontar batu manjanik yang dikirim oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Dan dia pula yang menyalib Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma dan memutilasi jasadnya, ya, nauzubillah min dzalik. Jadi dalam riwayatnya itu Abdullah bin Zubair itu sudah terbunuh, sudah mati terbunuh, dan kematiannya itu dalam bentuk perang yang sudah tidak seimbang lagi. Jadi Abdullah bin Zubair ini dikeroyok oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf sampai dia sudah terbunuh, masih dimutilasi lagi badannya, ya. Dan kemudian digantung di pintu gerbang masuk Masjidil Haram, ya, jasadnya itu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa setelah jasadnya digantung, ya, ternyata masyarakat menjadi simpati kepada Abdullah bin Zubair karena jasadnya itu wangi, ya, jasadnya wangi, sehingga masyarakat meyakini Abdullah bin Zubair syahid, ya. Nah, sudah demikian pun masih saja dilakukan penganiayaan terhadap Abdullah bin Zubair, yaitu dengan cara diletakkanlah bangkai hewan di dekat jasadnya Abdullah bin Zubair agar aroma wanginya itu hilang, ya, terkalahkan oleh aroma busuk dari bangkai hewan yang diletakkan di samping, ya, Abdullah bin Zubair, ya, demi menepis pikiran masyarakat bahwa Abdullah bin Zubair itu mati syahid, ya. Ibnu Hajar berkata, para ulama sepakat bahwa pendusta besar itu adalah sosok Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, sedangkan tukang membuat kerusakannya adalah sosok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya. Selesai poin kelima ini. Kita masuk poin keenam. Keluarnya api di negeri Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta takhrujan narun min ardil Hijazi tudi'u a'naqal ibili bi Busra. Hari kiamat tidak akan tiba, tidak akan terjadi sebelum munculnya api dari tanah Hijaz
yang menerangi leher-leher unta yang berada di Busra, satu areal di wilayah Syam. Tanda ini memang berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat sebelumnya. Jika tanda-tanda hari kiamat sebelumnya berkaitan erat dengan tingkah laku manusia, maka tanda hari kiamat ini berkaitan erat dengan fenomena geologi atau alam semesta. Tanda seperti yang diungkapkan dalam hadis di atas merupakan pertanda alam yang paling dahulu munculnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Di samping kejadian ini merupakan salah satu mukjizat Nabi SAW, peristiwa ini terjadi pada tahun 654 Hijriah, ya. Jadi ketika itu secara perjalanan sejarah umat sudah bukan lagi zamannya Bani Umayyah, ya, tapi sudah zamannya Bani Abbasiyah. Meskipun peristiwa munculnya api ini, yaitu keluarnya lava, lahar dari perut bumi, wallahu alam, adalah peristiwa yang biasa terjadi di daerah vulkanik yang banyak memiliki gunung api. Tetapi Nabi SAW tetap menjadikannya sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Rahasia semua itu dalam pandangan kami terletak pada karakter atau pesan yang hendak disampaikan oleh pertanda ini. Peristiwa tersebut terjadi di saat umat Islam sedang lemah, terpecah belah, memperturutkan hawa nafsu, serta perselisihan di antara mereka. Untuk itu, perlu didatangkanlah satu pertanda konkret dan dapat diindra seperti yang disabdakan Nabi SAW sebagai bukti bahwa apa yang beliau kabarkan tersebut benar adanya, sehingga menjadi sumber kekuatan dan dorongan sekaligus sebagai penerang dengan apinya bagi orang-orang yang meniti kebenaran di zaman itu. Atau tidak ubahnya seperti menara api sebagai pertanda sekaligus rambu keimanan untuk meneguhkan hati mereka yang sedang meniti jalan kebenaran di zaman itu. Yaitu ketika tanda ini sudah dikabarkan semenjak 600 tahun sebelum kejadiannya. Jadi kalau pakai ukuran ukuran analisa terhadap bencana, sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan bencana yang dimaksud di sini, karena dia adalah fenomena alam berupa keluarnya lava atau lahar dari perut bumi, ya, yang saking panasnya warna merahnya itu menerangi, ya, langit. Tapi yang menariknya adalah justru pesan atau karakter yang ingin disampaikan lewat kejadian ini pada masa itu, ya, masa di mana umat Islam sedang pada titik lemah, terpecah belah, memperturutkan hawa nafsu, dan bahkan banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Di sisi lain, tanda ini merupakan peringatan bagi umat Islam di saat mereka menghadapi kondisi yang paling berat dalam sejarahnya. Jika bumi menunjukkan gejala kemarahannya dengan memuntahkan isi perutnya, maka umat Islam pun juga mengalami bencana yang sama dengan datangnya bencana yang menerjang kekhilafahan Baghdad saat itu. Bencana yang berwujud manusia inilah yang disebut dengan, ya, invasi bangsa Tatar. Mereka yang melancarkan serangan seperti badai ganas meluluh lantakkan manusia sekaligus negeri mereka. Dan benarlah pada tahun 656 Hijriah, kekhilafahan Baghdad jatuh ke tangan invasi Tatar, ya. Jadi hanya 2 tahun setelah kejadian, ya, keluarnya lava dari perut bumi dalam peristiwa, ya,
yang sedang kita bicarakan ini, keluarnya api di negeri Hijaz. Gambaran api Hijaz 654 Hijriah. Dalam deskripsi hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa api yang sangat besar akan muncul dari negeri Hijaz, dan karena sangat besarnya api ini, sampai-sampai sinarnya pun terlihat dari negeri Syam bagian selatan, yang dalam hadis tersebut disebutkan dengan nama kota Busra atau Hauran. Hal ini menunjukkan sejauh mana api tersebut dapat dilihat pijarnya. Ya. Nah, di sini ada catatan kaki ya, yang mungkin ada baiknya kita baca. Catatan kaki nomor 170. Kota Madinah dan sekitarnya memang berdiri di atas Arabian Shield tua yang sudah berumur 700-an juta tahun. Kawasan itu berupa endapan lava alkali basaltik atau theolitic basalt seluas hampir 180.000 km persegi yang berusia muda, muncul 10 juta tahun silam dengan puncak intensitas 2 juta tahun silam. Lava yang bersifat basa itu muncul ke permukaan bumi dari kedalaman 40-an kilometer melalui zona rekahan sepanjang 600 km yang dikenal dengan Mekah Madinah Nuvud Volcanic Line sepanjang 1000 km. Selama 4.500 tahun terakhir, Harrah Rahat telah meletus besar sebanyak 13 kali dengan periode antar letusan rata-rata 346 tahun sekali. Letusan besar terakhir terjadi tanggal 26 Juni 1256 Masehi yang memuntahkan 500 juta meter kubik lava lewat 6 kerucut kecilnya selama 52 hari. Lava ini mengalir hingga 23 km ke utara dan hampir menenggelamkan kota suci Madinah yang letaknya memang lebih rendah. Jika saja tidak ada mukjizat yang membuat aliran lava berhenti ketika jaraknya tinggal 4 km saja dari Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi tahun 1256 Masehi itulah tahun 654 Hijriah. Ya. Para ulama abad ke-7 Hijriah atau yang melihat secara langsung peristiwa itu menyebutkan atau memperkuat penggambarannya bahwa peristiwa ini memang benar-benar terjadi. Berikut ini kami sebutkan beberapa kesaksian di antaranya. Pertama, Imam An-Nawawi mengatakan, peristiwa ini telah disepakati oleh penduduk Syam dan disaksikan oleh banyak orang secara langsung. Perkataan beliau ini menunjukkan bahwa berita tentang peristiwa tersebut mengindikasikan kebenarannya dan semakin memperkuat bahwa mereka ada yang menyaksikannya secara langsung. Khusus bagi penduduk Syam, peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak dapat didustakan kejadiannya. Yang kedua, Al-Qurtubi mengisahkannya. Api yang keluar dari Hijaz sampai terlihat dari Madinah. Pada mulanya, peristiwa ini diawali dengan terjadinya gempa pada malam Jumat setelah Isya 3 Jumadil Akhir 654 Hijriah. Gempa ini terus berlanjut hingga waktu duha di hari Jumat untuk kemudian reda. Ya, Masya Allah. Jadi gempa itu mungkin disusul dengan gempa susulan ya, yang berkali-kali itu berlangsung dari malam Jumat sampai Jumat waktu duha ya. Mungkin mirip seperti kasus Cianjur ya. Cianjur juga gempa besar, kemudian diikuti dengan gempa-gempa berikut susulannya ya. Di pemukiman Bani Quraizah, tepatnya di daerah Harrah,
Ingat daerah Harrah ya, peristiwa Harrah, yaitu peristiwa pembantaian kaum muslimin kota Madinah oleh lagi-lagi panglima perang yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah ya. Tepatnya di daerah Harrah, wilayah tersebut tampak seperti kota yang sangat besar karena terangnya. Jadi karena di malam hari itu efek dari lahar lava yang muncul itu ya berwarna merah terang gitu menerangi malam hari sehingga kota itu menjadi seperti besar ya. Kalau zaman dulu apa namanya, karena tidak ada listrik ya, itu biasanya kalau sudah malam ya gelap aja, jadi tidak kentara gitu kota itu ya di sebelah mana. Kalau kita sekarang kan naik pesawat misalnya malam hari, kita lihat di bawah itu ada kota dengan bermunculannya lampu-lampu kan. Nah di zaman itu kalau sudah malam ya kota itu seperti nggak ada kota, itu gelap saja. Nah tapi dengan peristiwa terjadinya ya apa namanya api yang dimuntahkan, lava yang dimuntahkan itu, maka jadi terang sehingga dia seperti kota yang besar, yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang dapat melintasi bukit-bukit yang ada di sana, melainkan dia akan ikut lumat dan hancur oleh lava yang keluar dari daerah tersebut. Di sela-sela bukit tersebut tampak seperti sungai-sungai yang berwarna merah dan biru yang melahap dataran yang ada di hadapannya. Aliran lava ini terus melaju menuju dataran rendah di Irak. Juga terdengar suara gemuruh seperti petir yang menyambar, hingga bukit-bukit di wilayah tersebut menjadi satu atau rata karena terjangan lava yang keluar sehingga terlihat seperti lautan yang mendidih. Di antara rekanku ada yang mengatakan peristiwa tersebut berlangsung selama 5 hari, yang selama itu pula asapnya terlihat membumbung ke atas langit. Aku juga mendengar bahwa peristiwa ini dapat disaksikan dari Mekah dan dari dataran tinggi Busra ya. Jadi Mekah itu selatannya Madinah, sementara Busra utaranya Madinah ya. Dan ini dua kota yang berjauhan dari kota Madinah bisa menyaksikan ya apa terangnya api yang terlihat. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ini sama seperti luapan lava yang keluar dari perut bumi, sebagaimana yang sering kita saksikan dewasa ini di televisi. Yang ketiga, Abu Syamah mengisahkan sebagai berikut. Aku mendapat kabar dari orang-orang yang turut menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang aku percayai beritanya, bahwa pijar apinya dapat dilihat dari daerah Timal. Dari beberapa catatan, peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat bulan Jumadil Akhir. Saat itu di bagian timur Madinah muncullah api yang sangat besar dan berpijar dari perut bumi yang berjarak setengah hari perjalanan dari kota Madinah. Luapan lava terus mengalir hampir-hampir menyamai Bukit Uhud. Dalam catatan yang lain diceritakan dari dalam tanah memancar lava yang begitu kuat dari daerah Harrah yang tinggi dan besarnya hampir sama dengan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas peristiwa ini dapat disaksikan dengan mata telanjang dari kota Madinah ya. Tetapi alhamdulillah atas perlindungan Allah hanya kira-kira tinggal 4 km lagi mencapai kota Madinah, lava itu berhenti ya, tidak bergerak lagi. Kalau tidak tentunya kota Madinah akan ya ikut lumat ya, terkena lava tersebut. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut nomor 7. Memerangi bangsa Turk dan Tatar. Dari Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis saati an tuqatilu qauman yanta'iluna ni'al asy-sya'r, wa inna min asyratis saati an tuqatilu qauman iradal wujuhi ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqah." Di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kalian akan berperang melawan satu kaum yang memakai sandal dari bulu
dan di antara tandanya lagi adalah kalian juga akan memerangi kaum yang memiliki wajah lebar seperti perisai yang tebal. Dalam riwayat lain disebutkan, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna turka qauman wujuhuhum kal majannal mutraqah yalbasuna asy-sya'ar wa yamshuna fis sya'ar. Hari kiamat tidak akan datang sehingga umat Islam memerangi kaum Turk, yaitu suatu kaum yang wajahnya seperti perisai lebar yang tebal. Mereka memakai pakaian dari bulu dan berjalan dengan sepatu bulu. Kosakata asing. Al-majan, bentuk jamak dari lafal majen yang artinya perisai. Al-mutraqah, memakai perisai tebal yang terbuat dari bahan kulit. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah wajah mereka yang diperangi kaum muslimin seperti perisai yang ditutupi kulit tebal. Hal ini sebagaimana sering digunakan dalam pemakaian ungkapan berikut. Labistu na'laini mutariqain. Aku memakai sandal sepasang. Yang maksudnya memang sandal tersebut merupakan pasangan bagi yang satunya. Al-Baydawi berkata, wajah mereka diserupakan dengan perisai karena begitu keras dan bentuknya yang oval, ya. Jadi lonjong, ya, wajahnya lonjong, sementara ya wajahnya itu keras, ya. Sementara persamaan mereka dengan baju kulit tebal karena kulit mereka yang tebal dan banyak dagingnya. Kemudian yanta'iluna ni'ala syar. Mereka memakai sandal dari bahan bulu. Dari zahir hadis dapat dikatakan bahwa kaum yang memakai sandal bulu dan yang mempunyai wajah lebar yang oval bukanlah bangsa Turk sekarang ini, ya. Kemudian At-Turk, suatu kaum yang konon mereka adalah keturunan Yafis. Yafis ini salah satu dari anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan dari Yafis pula melahirkan keturunan yang disebut dengan dua kaum Ya'juj wa Ma'juj, ya. Nah, ternyata salah satu yang juga merupakan keturunan Yafis adalah bangsa At-Turk. Ada juga yang mengatakan mereka ini adalah Bani Qanturah. Sedangkan Qanturah adalah budak wanita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menurunkan bangsa ini. Pendapat terakhir ini diakui kebenarannya oleh beberapa ulama. Namun Ibnu Asir malah menafikannya. Dalam pandangan kami, Syekh Mubayyad, Bani Qanturah amat jauh kemungkinannya jika disebut sebagai bangsa Turk. Terkait tempat mereka berasal, umumnya para ulama menunjukkan dari daerah Khurasan, satu kawasan barat dari daratan Cina yang bersambung dengan daratan India bagian utara, sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar. Daratan inilah yang menjadi tempat berdomisili bangsa Tatar, ya. Jadi kalau sekarang wilayah Khurasan itu mencakup daerah Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, sebagian India, ya, dan sebagian Cina. Yang jelas jantungnya adalah Afghanistan, yaitu Khurasan. Nah, ini bangsa Turk diyakini datang dari sana. Namun yang benar, bangsa Turk dinisbatkan kepada orang-orang yang berdiam di balik pegunungan Kaukasus. Nah, ini yang lebih spesifik, ya, lebih terarah lagi. Dengan pengertian seperti ini, berarti sekarang ini mereka adalah orang-orang yang mendiami sebagian besar benua Asia. Ya, namun demikian, berbagai indikasi yang diberikan oleh beberapa hadis lebih menyasar kepada dua bangsa, yaitu Mongol dan Tatar. Adapun dalam pandangan kami, isyarat yang disampaikan oleh hadis lebih mengacu pada beberapa peristiwa dan bukan hanya terfokus pada satu peristiwa tertentu saja.
Dalil berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilu turka sigharul a'yun humral wujuhi dzulfal unufi ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqah wa la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'ar. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian berperang melawan bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek. Ya. Sebenarnya di sini terjemahan bermata sipit ini sudah mengandung tafsiran ya. Kalau bahasa aslinya sagharul a'yun, bermata kecil ya, bermata kecil ya. Tapi di sini kemudian diartikannya bermata sipit. Seolah-olah wajahnya seperti perisai kulit yang tebal. Dan hari kiamat juga tidak akan datang sebelum kalian berperang melawan suatu kaum yang memakai sandal dari bahan bulu ya. Dan memang kalau melihat ciri-ciri ini, yang lebih cocok digambarkan seperti itu adalah bangsa Mongol, bangsa Tatar ya. Karena mereka itu memang berkulit tebal ya. Karena sering menghadapi kerasnya suhu dingin ya, temperatur dingin, sehingga mereka memiliki kulit yang tebal ya. Secara otomatis fitrah kulit mereka menjadi tebal ya untuk menghadapi ya, cuaca dingin yang sangat ekstrim di wilayah tempat tinggal mereka. Dan memang orang-orang Mongol, orang-orang Tatar ini juga ya bermata kecil kan, bermata kecil ya. Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut. La taqumus sa'atu hatta tuqatilakum ummatun yanta'iluna asy-sya'ar. Hari kiamat tidak akan datang sebelum umat yang memakai sandal bulu memerangi kalian. Kosakata asing. Dzulfal unuf, hidungnya pesek atau pendek dengan bagian bawah yang besar. Humrul wujuh, wajahnya putih kemerah-merahan. Kami katakan, kedua riwayat ini menunjukkan bahwa kaum yang memakai sandal bulu bukanlah bangsa Turk sebagaimana yang dimaksudkan dalam teks hadis sebelumnya. Tetapi yang lebih benar, hadis tersebut mengisyaratkan akan adanya dua peperangan melawan dua golongan berbeda. Ibnu Hajar memperkirakan bahwa maksud dari kaum yang memakai sandal bulu ini adalah Babik, tokoh zindiq yang memberontak kepada dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Kelompok Babik ini bersarang di daerah yang terbentang antara Azerbaijan dan Aran, sebelah utara negeri Persia. Beserta komplotannya, Babik menghalalkan berbagai larangan agama yang dalam hal ini mirip sekali dengan aliran Mazdakiyah. Ajaran mereka ini berkembang di dataran tinggi Asbahan, Mazabzan, dan Hamzan. Dalam serangan yang dilancarkannya, Babik berhasil menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Tabaristan dan Ar-Rai, kemudian membuat berbagai keonaran di dalamnya. Akhirnya, pemberontakan mereka ini dapat dipadamkan di masa Al-Mu'tasim yang menjadi khalifah. Setelah kedua pihak terlibat pertempuran yang banyak menelan korban. Babik beserta kelompoknya inilah yang dimaksud sebagai orang-orang yang memakai sandal bulu dan mantel bulu. Besar kemungkinan yang demikian itu disebabkan karena iklim daerah tersebut yang terdiri dari kawasan pegunungan yang diselimuti salju memang sangat cocok dengan memakai pakaian seperti itu. Sehingga pencirian ini sangat sesuai dengan kebiasaan mereka. Dari dua redaksi hadis ini, apa yang dinyatakan Ibnu Hajar ada benarnya juga. Maksudnya, kawasan yang mereka diami serta kebiasaan mereka memang cocok dengan kriteria hadis itu. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa mereka yang mendiami kawasan tersebut
bisa disebut dengan bangsa Turk atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum yang memakai sandal bulu, ya. Jadi memang kita jangan campur adukan juga antara bangsa Turk yang dimaksudkan dalam hadis ini dengan kaum bangsa Turki sekarang, ya. Itu berbeda, ya, karena bangsa Turk ini lebih mengacu kepada wilayah Asia Tengah, ya, tadi daerah Kaukasus itu daerah yang lebih cocok tempat beradanya bangsa Mongol, bangsa Tatar, ya kan, atau tadi Azerbaijan, ya, dan seterusnya. Dalil berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karman minal a'ajimi humral wujuhi qutsal unufi sigharul a'yun wujuhuhum al-majannul mutraqah ni'aluhum asy-sya'ar." Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi daerah Khuz dan Karman yang termasuk negeri asing, bukan Arab. Mereka ini adalah orang-orang berwajah merah, hidungnya pesek, dan bermata kecil atau bermata sipit. Seolah-olah wajahnya seperti perisai kulit yang tebal dengan memakai sandal yang terbuat dari bulu. Kosakata asing. Khuzan wa Karman. Dua kawasan yang terletak di luar kawasan Arab. Karman adalah salah satu wilayah yang cukup dikenal dan terletak antara Khurasan dan Samudra Hindia. Nah, jadi ini lebih ke selatan lagi, ya. Jadi daerah Khurasan tapi mengarah ke Samudra Hindia, berarti lebih ke selatan. Adapun Khuz adalah daerah yang terletak di Irak yang ditinggali oleh suku-suku non-Arab. Kemungkinannya daerah ini terletak dekat dengan Laut Kaspia. Kami katakan, maksudnya Syekh Mubayyad mengatakan, dari redaksi hadis ini dapat diketahui bahwa maksud dari memerangi bangsa Turk adalah sebuah peperangan yang akan dialami kaum muslimin melawan orang-orang yang tinggal di balik pegunungan Kaukasus serta orang-orang yang serupa dengan mereka di kawasan dunia timur. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut menunjuk pada beberapa peperangan dan bukan satu peperangan tertentu. Nah, ini yang paling penting, ya. Kesimpulan akhirnya menurut Syekh Mubayyad, tidak hanya satu kali peperangan, tetapi banyak peperangan, dan itu berarti tidak bisa menunjuk tertentu kepada bangsa tertentu, tapi yang penting mereka punya ciri-ciri yang mirip. Dan memang wilayah itu semua bisa dikatakan wilayah yang menyebabkan orang memerlukan untuk pakai, ya, bahan pakaian atau sepatu dari bulu karena dinginnya, ya, wilayahnya. Dan mereka pada umumnya, ya, baik di sebelah timur maupun sebelah barat, ya, dari wilayah yang membentang dari Kaukasus sampai Khurasan itu memang bisa dikatakan wajah-wajahnya mirip-mirip semua, begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yanzilanna ad-dajjalu khuza wa karmana fi 70,000 wujuhuhum kal majannal mutraqah." Pasti Dajjal akan turun di daerah Khuz dan Karman di antara 70.000 orang pengikutnya. Wajah-wajah mereka seperti perisai yang amat tebal. Syekh Mubayyad berkata, hadis ini mengisyaratkan bahwa sebahagian pengikut Dajjal ada juga yang bercirikan seperti bangsa Turk. Setelah memperhatikan hadis-hadis yang menyinggung awal kemunculan Dajjal, dapat diketahui bahwasanya dia akan muncul pertama kalinya di pesisir Laut Kaspia, atau lebih tepatnya di daerah Asbahan dan sekitarnya. Ciri-ciri fisik ini memang tepat sekali dengan orang-orang yang tinggal di kawasan tersebut. Di samping itu, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa jumlah pengikut Dajjal sebanyak 70.000 orang. Hadis-hadis lain juga diterangkan bahwa jumlah pengikutnya sebanyak 70.000 orang, terdiri dari kaum Yahudi Asbahan yang memakai jubah tebal dan banyak sulamannya, ya, biasa dikenal dengan istilah toyalisa.
Ya, kain orang Yahudi yang biasa kalau kita lihat mereka sedang di tembok ratapan gitu ya. Mereka menyelimuti bahu mereka, bahkan sebagian kepala mereka dengan kain yang bergaris-garis itu. Nah, itu kainnya orang-orang dari Asbahan, Yahudi Asbahan. Pertanyaan, apakah mereka ini yang dimaksud dengan hadis tersebut? Jawab, kemungkinannya sangat besar. Sebab hadis ini menjelaskan ciri khas mereka yang kelihatan. Sedangkan dalam hadis lain juga disebutkan agama mereka. Tentunya setelah menyisihkan dogma Yahudi yang mensyaratkan agama Yahudi hanya untuk keturunan asli Yahudi. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa Dajjal akan turun di daerah Khuz dan Karman di tengah suatu kaum yang memiliki wajah seperti perisai yang tebal, oval dengan kulit wajah yang tebal. Sedangkan pada hadis sebelumnya juga dijelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi orang-orang Khuz dan Karman menjelang hari kiamat tiba. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa salah satu tempat berhentinya Dajjal adalah daerah Khuz dan Karman. Di sanalah dia akan mendapat pengikut yang amat banyak. Oleh karenanya, dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan turun di sana. Paling tidak redaksi hadis tersebut mengisyaratkan bahwa memang di sanalah Dajjal akan menemukan lingkungannya yang cocok. Ya, jadi kenapa Dajjal turun di situ? Karena di situ dia dapat sambutan, ya, dan banyak kaum dari wilayah itu yang siap menjadi antek-antek Dajjal, ya, pendukung Dajjal. Jadi dikatakan pada kelanjutannya Dajjal akan mendapat banyak pendukung dan dari sana pula dia bergerak bersama para pengikutnya untuk memerangi kaum muslimin. Dengan pengertian seperti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peperangan ini belum terjadi sampai saat ini. Ya jelas, karena Dajjalnya belum keluar. Kemungkinan lain menyatakan bisa jadi Khuz dan Karman adalah daerah yang pertama kali ditaklukkan oleh Dajjal. Dan dari sinilah Dajjal bersama pengikutnya yang mempunyai ciri bangsa Turk akan memerangi kaum muslimin, yaitu orang-orang Khuz dan Karman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan dalil dari Buraidah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku duduk bersama Nabi SAW. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, Inna ummati sayuquha qaumun iradul awjuhi sigharul a'yuni ka'anna wujuhahum al-hajafu thalatha mirarin hatta yulhiquhum wa yajzi wa bijaziratil arabi amma sabiqatu al-ula fayanju man haraba minhum wa amma thaniyatu fayahliku ba'dun wa yanju ba'dun wa amma thalithatu fayustaluna kulluhum man baqiya minhum qalu ya nabiyallahi man hum qala hum at-turk qala ama walladhi nafsi biyadihi la yarbitunna khuyulahum ila sawari masajidil muslimin qala wa kana Buraidatu la yufariquhu ba'irani aw thalathatun wa mata'us safari wal asqiyatu ba'da dhalika lil harabi mimma sami'a minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal bala'i min umara'i at-turk. Sesungguhnya umatku ini akan dikalahkan sebanyak 3 kali oleh satu kaum yang wajahnya lebar, sipit matanya, dan tampak seperti perisai, sehingga mereka dapat menaklukkan seluruh semenanjung Arab. Pada serangan pertama,
orang yang melarikan diri dari serangan mereka adalah mereka dapat menyelamatkan diri. Pada serangan kedua, sebagian mereka ada yang selamat dan ada juga yang terbunuh. Sedangkan pada serangan yang terakhir ketiga, maka mereka akan membantai habis kaum muslimin yang tersisa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, siapa mereka itu?" Nabi menjawab, "Mereka itulah bangsa Turk. Demi Allah, mereka di pagar masjid-masjid kaum muslimin." Perawi hadis ini berkata, sejak saat itu Buraidah yang menuturkan hadis tidak pernah terpisah dari 2 sampai 3 ontaknya lengkap dengan perbekalan dan kantong-kantong air karena takut akan kebiadaban para pemimpin bangsa Turk. Syekh Mubayyad mengatakan, besar kemungkinan mereka ini adalah bangsa Tatar yang melancarkan ekspansi barbar dan membuat kerusakan melampaui batas di muka bumi. Mereka bergerak dari dunia timur dan terus merangsek ke barat hingga berhasil meruntuhkan kekhilafahan Abbasiyah pada tahun 654 Hijriah. Al-Qurtubi dan yang lainnya mensinyalir hadis inilah yang menunjukkan ekspansi bangsa Turk ke negeri Islam. Apa yang pernah disabdakan Rasul benar-benar terjadi. Saat itu sejumlah orang yang hanya diketahui Allah saja berapa banyaknya melancarkan serangan. Sedangkan kaum muslimin yang lain tidak dapat mengelak dari serangan mereka kecuali atas izin Allah. Saat itu memang mereka laksana Ya'juj dan Ma'juj. Demikian ungkap Imam Al-Qurtubi. Dia juga menukil perkataan Al-Hafiz Ibnu Dihyah sebagai berikut. Dari mereka ini keluarlah satu kaum yang disebut dengan Tatar, yaitu pada bulan Jumadil Awal tahun 617 Hijriah. Jumlah mereka sangat besar dan sangat kejam. Mereka membantai habis kaum muslimin. Mereka melancarkan serangannya mulai dari Tan Soksania hingga Khurasan dan daerah sekitarnya. Bahkan mereka berhasil membinasakan negara Bani Sasan dan menghancurkan kota Peshawar, Pakistan. Setelah membumi hanguskan kota tersebut, mereka membunuhi penduduk Khawarizm hingga tidak ada seorang pun yang selamat kecuali mereka yang bersembunyi di lorong-lorong dan di gua-gua. Belum cukup dengan itu, mereka juga menghancurkan gedung-gedung dan bangunan serta menenggelamkan kota tersebut dengan air sungai Jihun, semua bagiannya. Selanjutnya mereka menuju kota Nehshan. Dari sana mereka teruskan serangannya hingga mencapai Rai, Qazwin, dan Ardabil. Selanjutnya mereka dapat menguasai kota Maraghah, tempat bertahtanya kerajaan Azerbaijan. Apa yang disampaikan Qurtubi dengan menukil pernyataan Ibnu Dihyah, inilah yang hendak kami garis bawahi di sini. Rekaman peristiwa ini menunjukkan betapa kejam dan sadisnya bangsa Turk atau Tatar ini, sampai-sampai banyak orang yang menyelamatkan diri ke gua-gua dan ke gunung-gunung. Bagi Anda yang menghendaki informasi lebih jauh, silahkan simak karya Hudoribik yang berjudul Muhadharah fid Daulah Al-Abbasiyah. Artinya peradaban Daulah Abbasiyah. Indikasi yang disampaikan para ulama dan sejarawan yang terkait dengan serangan yang sangat ganas dari bangsa Tatar memang sesuai dengan redaksi hadis di atas. Di sisi lain, hal ini juga ditunjukkan oleh dampak psikologis yang dirasakan oleh Buraidah radhiyallahu an, yang mana dirinya semenjak tahu hadis itu selalu menyiapkan 2 atau 3 onta yang standby dia gunakan untuk menyelamatkan diri begitu mendengar seruan yang dimaksud, atau kemungkinan yang lain juga mengindikasikan Buraidah radhiyallahu an sempat mendengar hadis lain yang menggetarkan jiwanya.
Jadi seolah dia tidak boleh lengah. Dia harus selalu dalam keadaan siap siaga, ya, kalau terjadi serangan yang sudah disebutkan oleh Nabi yang menggambarkan kekejaman bangsa Tatar itu, bangsa Turk atau bangsa Tatar itu. Dari kandungan yang disiratkan dalam beberapa hadis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa ini tidak berlangsung dalam waktu dekat dari saat hadis tersebut disabdakan, tetapi akan terjadi di saat umat Islam mengalami masa kemunduran yang kondisinya justru diperparah oleh pedang tajam yang siap mencabik-cabik tubuh mereka. Inilah yang terjadi pada saat itu, sebagaimana yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Menurut Al-Qurtubi, serangan bangsa Turk atau Tatar telah usai. Alhamdulillah, serangan mereka ini telah usai semuanya. Sekarang tinggal menunggu kebinasaannya dan memerangi mereka, ucap Al-Qurtubi. Namun dalam pandangan kami, serangan bangsa Turk belum usai seluruhnya. Mereka akan muncul kembali di akhir zaman, dan kemungkinannya mereka akan muncul bersama Dajjal. Sedangkan pada kali yang terakhir mereka akan muncul sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Ya, jadi ini pandangannya Syekh Mubayyad, ya. Jadi Syekh Mubayyad itu menggambarkan bahwa bangsa Turk ini seperti suatu kaum yang sangat luas kemungkinan penafsirannya, ya. Dan yang pasti setiap mereka tampil berperang dengan kaum muslimin, mereka selalu tampil dalam tampilan yang kejam, yang sadis, ya. Dan mereka ini akan nantinya menjadi bagian dari, ya, antek-antek Dajjal, pasukan Dajjal. Bahkan mereka inilah yang nantinya akan menjadi Ya'juj wa Ma'juj, ya, yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi setelah Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita masih punya beberapa dalil yang belum kita selesaikan, tapi akan kita tunda untuk pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Kita cukupkan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberi wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya, Ustaz? Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Tadi disampaikan Turk gitu ya. Itu agak keras sedikit. Iya. Iya, barakallahu fiik, Ustaz. Disampaikan tadi menurut Syekh Mubayyad itu bangsa Turk itu juga yang nantinya merupakan Ya'juj wa Ma'juj itu. Betul ya, Ustaz ya? Sementara kita ketahui kan dari surat Al-Kahfi, Ustaz ya, itu kan zaman waktu Dzulkarnain, dan itu telah ditutup dengan satu Radam. Ya, itu kan sulit keluar. Jadi sudah terisolasi dalam satu tempat yang wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi kalau memang tadi yang disebut bangsa Turk itu adalah juga nanti menjadi bangsa ya dunia, itu kira-kira gimana tuh, Ustaz? Iya. Ya inilah justru panjang lebar kenapa Syekh Mubayyad membahas dalil demi dalil tentang bangsa Turk ini, karena ternyata dari sudut pandangnya penulis kitab ini, bangsa Turk ini bisa diartikan suatu kaum yang wilayahnya sangat luas, ya. Walaupun kawasannya bisa dikatakan sudah kebayang di mana kawasannya, tetapi itu kawasan yang luas sekali, dari balik Kaukasus terus sampai Khurasan, sampai bahkan yang menuju ke arah Samudra Hindia, ya kan? Berarti ini kan wilayah yang luas sekali, gitu. Nah, karenanya dia berijtihad bahwa bangsa Turk ini akan berperan
berperang dengan kaum muslimin dalam berbagai episode gitu, berbagai episode. Salah satu episode yang terkenal tentunya adalah di zaman Khilafah Abbasiyah, yaitu pembantaian yang dilakukan terhadap kota Baghdad ya oleh bangsa Tatar atau Mongol. Itu dianggap sebagai bagian dari bangsa Turk. Sebagaimana nanti ketika Dajjal keluar dan dia menjemput atau mendapatkan basis dukungan di wilayah Khuz dan Karman, ya kan? Dan mereka menjadi pendukung Dajjal, itu bangsa Turk juga, gitu. Nah, bahkan yang paling akhir, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang memang berada di balik Rodem yang dibangun oleh Zulkarnain, itu masih kategorinya bangsa Turk juga, gitu loh masalahnya, ya kan? Tapi tentunya Ya'juj dan Ma'juj itu sifatnya sudah lebih lebih khusus ya, karena mereka bangsa Turk yang terkurung di balik Rodem yang dibangun oleh Zulkarnain. Saya kira begitu. Jadi tetap mereka bangsa Turk juga. Makanya tadi dikatakan bahwa bangsa Turk ini keturunan Yafiz. Sedangkan Ibnu Katsir sendiri mengatakan ketika membahas surat Al-Kahfi tentang Ya'juj wa Ma'juj, beliau berpendapat bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini jalur keturunan putranya Nuh alaihissalam dari Yafiz itu. Gitu. Jadi ibaratnya bangsa Turk ini besar sekali ininya, span wilayah arealnya, geografisnya maupun jenis manusianya itu banyak gitu. Tapi rata-rata mereka punya kemiripan, yaitu matanya sipit, ya mukanya bunder, ya kan, kulitnya tebal, dan mereka menggunakan sepatu kulit dan juga pakaian dari kulit karena dinginnya ya wilayah mereka itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah apa? Mengenai selain Ya'juj dan Ma'juj, berarti orang yang utus yang turun dari langit, kemudian siapa namanya? Itu ada satu lagi. Ya, bukan. Dajjal, maaf ya. Saya Dajjal, Pak. Saya jadi ingat bahwa Dajjal itu sempat dibicarakan oleh seorang sahabat namanya Dari ya. Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, yang ceritanya itu dia menceritakan bahwa dia telah bertemu dengan Dajjal, kemudian diceritakan kepada Nabi. Lalu ya seperti itu ceritanya. Pertanyaan saya, apakah Dajjal belum mati sampai sekarang? Dia masih hidup? Katanya. Kemudian kalau dia masih hidup bagaimana? Apakah ada yang mencari tahu di mana keberadaan Dajjal gitu, Pak? Ya. Assalamualaikum. Ya, memang salah seorang manusia yang ketemu langsung dengan Dajjal bernama Tamim Ad-Dari. Beliau orang Palestina dan beliau Nasrani. Tamim Ad-Dari ini memimpin satu bahtera, satu kapal dengan awak kapalnya sebanyak 30 orang, semuanya orang Palestina dari suku Lakhom dan Juzum, dan semuanya Nasrani. Nah, dalam pelayaran itu, bahtera mereka diterpa badai ombak badai selama 30 malam, 30 hari, sebulan penuh diombang-ambingkan oleh ombak badai. Akhirnya sampailah di sebuah pulau kecil, entah di mana, wallahu alam bisawab.
Tapi yang jelas ketika mereka Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya turun dari Bahtera itu ke pulau tersebut, disambut oleh suatu makhluk hewan yang begitu banyak bulunya sampai menutupi seluruh tubuhnya sehingga nggak ketahuan mana yang kepala, mana yang dubur, mana yang ekor, gitu. Belum berhenti, belum selesai keheranan mereka melihat makhluk ini, tiba-tiba makhluk ini berbicara sama mereka, mengatakan ada seseorang yang ingin ketemu dengan kalian, ingin mendapat berita-berita tentang dunia luar dari kalian. Laki-laki ini ada di sebuah biara di pulau ini. Maka Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya meninggalkan hewan itu dan merasa khawatir kalau hewan itu adalah setan betina. Nah, ternyata benar, mereka temukan sebuah biara di dalam pulau itu, mereka masuk ke dalam biara itu, kemudian kata Tamim Ad-Dari, Ra'aina a'zamul insanun ra'ainahu. Kami temukan, kami lihat ada seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat. Tapi walaupun besar, dia terikat. Di tangannya dia terikat begini, dan di kakinya terikat dengan besi dari lutut sampai ke mata kaki. Nggak bisa bergerak. Tapi bisa berbicara. Nah, ternyata laki-laki ini bertanya jawab dengan Tamim Ad-Dari tentang beberapa hal yang ada di Palestina. Nah, pertanyaan terakhir dia, apakah Nabi yang buta huruf setelah sudah diutus, sudah hadir? Kata Tamim Ad-Dari, sudah. Dan dia sekarang sudah berada di di Thayyibah, di Madinah, ya. Jadi Tamim Ad-Dari walaupun Nasrani, tapi tahu tentang Nabi yang buta huruf dari Jazirah Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus ditanya lagi sama laki-laki ini, apakah Nabi itu bagaimana orang-orang Arab menerima Nabi itu? Terus katanya mereka memeranginya, tetapi dia menang menghadapi orang-orang Arab dan sekarang mereka mentaatinya. Terus ditanya sama laki-laki ini, itu sudah terjadi? Itu sudah terjadi. Maka kata laki-laki ini, itulah yang baik buat mereka, mentaati Nabi tersebut. Terus kata laki-laki ini, ukhbirukum anni, ana al-masihud dajjal. Akan kukabarkan kepada kalian siapa diriku. Aku inilah Al-Masihud Dajjal. Tidak lama lagi aku akan keluar dari ikatanku ini dan aku akan memasuki semua negeri di muka bumi selama arba'ina lailah, selama 40 malam, ya. Selesai pembicaraan, Tamim Ad-Dari langsung meninggalkan pulau itu bersama awak kapalnya, tapi tidak kembali ke Palestina. Dia langsung pergi menuju Madinah karena ingin ketemu Nabi Muhammad SAW, menceritakan apa yang dia alami. Nah, setelah ketemu Nabi di Madinah, maka dia dibenarkan oleh Nabi bahwa Tamim Ad-Dari sudah ketemu dengan Dajjal. Maka Tamim Ad-Dari langsung berbaiat kepada Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Makanya Tamim Ad-Dari termasuk salah satu periwayat hadis yang ada di kalangan para sahabat. Nah, jadi ini pertemuan langsung seseorang dengan Dajjal. Dan jika Dajjal di masa Nabi Muhammad SAW sudah ada, walaupun di sebuah pulau, wallahu alam bisawab di mana, ya kan? Artinya sampai nanti dia keluar, berarti dia dipelihara usianya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apakah ini mungkin? Ya mungkin-mungkin saja. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam saja usianya ya 1000 tahun. Ya, kurang 50 tahun masa dakwahnya. Usianya sendiri kita nggak tahu berapa lama Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi begitu. Terus kalau ditanya di mana keberadaan Dajjal sekarang ini, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu kita, cuman Allah yang tahu. Dan kita tidak diperintahkan untuk cari tahu Dajjal adanya di mana. Bahkan yang ada adalah hadis yang menyebutkan man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar Dajjal mendekati kampung halamannya, negerinya, menjauhlah darinya. Jadi boro-boro kita cari tahu Dajjal adanya di mana ya. Bahkan kita nggak boleh punya keinginan ketemu dengan Dajjal. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, masih terkait pertanyaan tentang hadis tadi, Ustadz. Itu kalau nggak salah di hadisnya tuh disebut Tamim Ad-Dari itu melihat lelaki paling besar yang pernah dia lihat yang terbelenggu tangannya. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Apakah ukuran tubuhnya Dajjal itu di luar ukuran tubuh manusia biasa? Ya. Kalau iya, apa ada penafsiran atau makna dari itu, Ustaz? Saya Ustaz, makasih. Ya, bahasa teks aslinya a'zamu insanin ra'ainahu. Ya. Kami melihat a'zamu insanin, manusia yang paling a'zam itu artinya paling besar. Ya. Berapa besar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitu adanya. Ya, jadi Tamim Ad-Dari itu meriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim itu dengan kata-kata a'zamu insanin ra'ainahu. Manusia terbesar yang pernah kami lihat. Tapi berapa besarnya wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya. Jadi kita nggak punya keterangan lebih lanjut kecuali Nabi memang mengatakan kalau nanti Dajjal sudah keluar, ya kan, dia akan tampil sebagai seseorang yang badannya tegap, begitu, ya, rambutnya kribo, rambutnya keriting, gitu, acak-acakan rambutnya, ya. Yang pasti yang paling menonjol adalah ciri Dajjal sebagai al-a'war. Al-a'war itu artinya bermata sebelah, ya, bukan berarti matanya satu di tengah, matanya dua, tetapi sebelahnya cacat, ya. Nah itu ciri khas dari Dajjal yang sampai Nabi mengatakan semua nabi-nabi terdahulu sudah memperingatkan umatnya masing-masing tentang Dajjal, tapi aku akan terangkan kepada kalian sesuatu yang merupakan ciri Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh nabi-nabi terdahulu. Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah, ya. Dan itu tidak didapati oleh Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari tidak mendeteksi Dajjal itu bermata sebelah waktu ketemu, ya. Makanya di kitab ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad berijtihad bahwa Dajjal ini nanti menjadi cacat sebelah matanya terkait erat dengan dukhon, ya, dukhon, kabut asap, yang memang dalam hadis diisyaratkan kabut asap itu akan menimbulkan masalah besar bagi orang-orang kafir dan orang munafik, tapi bagi orang mukmin yang terpapar dukhon cuman mengalami sebatas zakmah. Zakmah itu sekedar pilek, bersin-bersin, atau flu paling jauh. Tapi kalau bagi orang kafir, orang munafik, tubuhnya membengkak sehingga keluarlah cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, ya. Pendek kata mereka mengalami banyak masalah.
Nah, masalah bagi Dajjal adalah matanya kemudian terhapus sebelah, ya cacat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Tamim Ad-Dari tidak ada meriwayatkan kepada Nabi, aku lihat manusia yang paling besar, matanya cacat sebelah, nggak ada. Gitu. Sebab menurut pendapat Syekh Mubayyad, cacatnya mata Dajjal baru terjadi nanti di akhir zaman. Ya. Sekarang kalau dia masih di pulau itu, ya kan, ya belum cacat matanya. Masih seperti yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Apakah ada orang pernah ketemu Dajjal? Wallahu alam. Mungkin sekarang para antek-antek Dajjal sudah pada ngumpul kali sama Dajjal, ya udah ketemu kali sama Dajjal, udah likok sama Dajjal, ya, dan sudah mendapatkan arahan-arahan lewat likok-likok itu untuk para elit global, ya. Tapi itu bukan berarti kita perlu cari tahu di mana Dajjal berada, ya. Karena memang kita bahkan disuruh menjauh kalaupun Dajjal mendekat ke negeri kita, ke kampung halaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz. Terkait tadi kalau kita lihat di bangsa Mongol ya Ustaz. Banyak invasi-invasi yang dilakukan bangsa Mongol terhadap kerajaan Islam, bahkan di bumi ratakan lah istilahnya Ustaz. Nah, Bahkan apa? istilahnya dihancurkan kerajaan-kerajaan Islam itu. Di bumi ratakan. Iya. Tapi menurut sejarah kok bisa bangsa Mongol itu sendiri tidak secara spesifik menguasai dunia gitu Ustaz. Atau penguasa global, termasuk penguasa global. Iya, karena bangsa Mongol ini sekalipun mereka kejam, sekalipun mereka katakanlah doyan melakukan bumi hangusan, bumi rataan gitu ya, tapi mereka sendiri tidak memiliki apa istilahnya kecerdasan untuk kemudian membangun peradaban, ya. Mereka itu tidak dikenal sebagai kaum yang berorientasi pada membangun peradaban. Itulah sebabnya mereka kemudian tidak menjadi dikenal sebagai penguasa global, ya. Yang mereka tahu tuh melakukan kerusakan, membantai, memerangi, ya kan, berperang, itu mereka jago. Tapi yang kaitannya dengan sisanya membangun peradaban tidak mereka miliki. Sementara kita umat Islam adalah umat yang memang sudah diarahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan tugasnya dua. Tugasnya yang pertama adalah imarah, yang kedua riayah. Imarah itu artinya membangun, riayah itu memelihara, gitu. Di samping kita juga umat Islam ini sejarahnya terkenal sebagai kaum yang punya kemampuan berjihad fisabilillah, ya. Jadi kita ngerti perang juga, tapi ngerti juga bagaimana membangun peradaban. Ya, karena memang kita diarahkan oleh Allah ya untuk berorientasi pada pembangunan, imarah dan riayah, pemeliharaan gitu. Makanya ayat yang paling pertama adalah Iqra, baca, ya. Karena kita umat yang memang berorientasi membangun peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup, Ustaz. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa jazakumullah khairan atas kesabaran untuk mengikuti kajian kita ini. Dan mari kita tutup majelis kita dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.